Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan baik agar bisa menerima materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelum materi kali ini Ibu sampaikan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang mengenal jenis-jenis kata. Diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Setiap kata yang pernah anak-anak temui sebenarnya terdiri dari beragam jenis yang berbeda dengan fungsi yang berbeda. Pertama, kita kenali dulu, apa sih sebenarnya kata itu? Apakah anak-anak tahu pengertian dari kata itu apa sih? Baik, akan Ibu jelaskan. Kata adalah susunan dari huruf-huruf abjad yang mempunyai arti-arti tertentu. Kata merupakan unsur utama dalam membentuk kalimat. Dalam kalimat, kata memiliki kedudukan atau jabatan seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Jadi, setiap huruf yang keluar dari mulut kita dan bisa dipahami oleh pendengar kita itu dinamakan dengan kata. Ada banyak jenis kata yang bisa kita jumpai, tapi kali ini Ibu akan mengenalkan 3 jenis kata yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang kata benda. Kata benda yaitu kata yang dapat mewakili segala sesuatu yang kita lihat atau dapat kita bicarakan dan yang menunjukkan orang, benda, tempat, tumbuhan, hewan, gagasan, dan sebagainya. Jadi, setiap benda yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia itu dinamakan kata benda. Contoh kata benda yaitu rumah, sekolah, buku, gelas, meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu sudah membuat contoh kalimat yang di dalamnya itu ada unsur-unsur contoh kata benda. Kalian dengarkan ya anak-anak. Eka membawa buku ke sekolah. Nila membeli jajan di kantin. Bagas terjatuh di tangga. Ketiga contoh tersebut semuanya termasuk dari contoh kata benda. Jenis kata yang kedua yaitu kata sifat. Kata sifat yaitu kata yang menjelaskan kata benda. Kata sifat berfungsi menerangkan sifat, keadaan, watak, atau tabiat orang. Jenis kata ini juga bisa dibentuk menjadi kata ulang atau kata yang diberi imbuhan. Contoh kata sifat yaitu seperti cantik sekali, ramah sekali, cerdas, rindu, terpandai, terkecil, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu sudah membuat contoh kalimat yang di dalamnya terdapat kata sifat. Ibu bacakan, nanti kalian dengarkan dengan baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, Nopi terlihat cantik memakai gaun putih. Dari kalimat tersebut, kata cantik termasuk contoh dari kata sifat. Yang kedua, Afif menatap Huda dengan tatapan sinis. Kata sinis juga termasuk dari contoh kata sifat. Yang ketiga, mobil itu terlihat sangat mahal. Kata mahal juga termasuk dari contoh kata sifat. Sampai di sini, anak-anak sudah paham kan? Jenis kata yang ketiga yaitu kata kerja. Kata kerja itu apa sih anak-anak? Apakah kalian sudah tahu? Oke, Ibu akan jelaskan ya kepada kalian. Kata kerja yaitu kata yang menyatakan suatu perbuatan. Nah, kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Ciri dari kata kerja yang pertama dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Contohnya akan mandi, akan tidur, sedang makan, telah pulang. Ciri yang kedua dapat diingkari dengan kata tidak. Contoh tidak makan, tidak tidur.
Ciri yang ketiga dapat diikuti oleh gabungan kata dengan kata benda atau kata sifat. Contohnya, pergi dengan adik, menulis dengan cepat. Nah, contoh dari kata kerja yaitu seperti menyirap, membakar, memasak, dan lainnya. Di sini, Ibu juga sudah menyiapkan contoh kalimat yang di dalamnya termasuk dalam kata kerja. Yang pertama, Mega menyapu halaman rumah. Dari kalimat tersebut, manakah yang termasuk dari kata kerja? Benar, kata menyapu termasuk dari kata kerja. Yang kedua, Eka mengerjakan PR di sekolah. Manakah yang termasuk kata kerja? Benar, kata mengerjakan. Yang ketiga, Putra bermain voli bersama temannya. Manakah yang termasuk dari kata kerja? Benar, bermain voli termasuk dalam kata kerja. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu ya anak-anak. Sekarang Ibu akan memberi tugas kalian apakah kalian benar-benar memahami penjelasan dari Ibu atau tidak. Jadi, masing-masing dari kalian harus membuat contoh kalimat dari ketiga jenis kata yang telah Ibu jelaskan tadi. Masing-masing membuat contoh, tapi jangan sama ya. Baik anak-anak, cukup sekian dulu video pembelajaran dari Ibu dan semoga materi tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dipelajari lagi dan jika ada yang belum paham bisa ditanyakan kepada Ibu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.